Selamat datang di CD ke-14. Hari ke-14, saya sungguh terkesan. Kita melaju dengan kecepatan tinggi. Sekarang kita masuk ke 7 resep sukses anti gagal. Apa itu 7 resep suksesnya? Keluar di jalan, kemudian Anda naik taksi, kemudian masuk ke taksi, kemudian supir taksinya akan tanya kepada kita, mau kemana Bapak, mau kemana Ibu? Tolong dijawab gini, terserah. Kalau dijawab gitu, kira-kira apa yang terjadi? Ada 3 kemungkinan. 1, supir taksinya yang lagi bad mood, kemudian marah-marah, turun, gangguin aja, hidup tidak punya tujuan, tidak punya goal, apa-apaan itu. Nah, dimarahin. Alternatif yang kedua, supir taksinya bisa jadi baik sekali, kemudian dia tanya, terserah Pak, terserah Bu. Kita jawab, iya, terserah. Ya, masuk. Kemudian diantarin kemana kita? Diantarin ke rumah sakit jiwa. Dianggap belum lulus, kok sudah kelayapan. Nah, supir taksi yang ketiga, supir taksi yang punya goal dan punya tujuan. Kira-kira goalnya supir taksi apa? Cari uang. Oke, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh supir taksinya ketika kita ngomong terserah? Diputar-puterin? Tidak, sudah pasti tidak. Lah kalau Anda tidak bawa duit, gimana? Nah, supir taksinya, dia akan tanya terlebih dahulu. Betul Pak, terserah saya. Betul, sebentar, Bapak punya uang berapa? Bapak bawa uang berapa? Oh, saya bawa uang 100.000. Apa yang dilakukan? Dia masuk ke dalam tol atau muter kota, 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran. Begitu selesai, berhenti di mana? Ada 2 alternatif. Kalau supir taksinya baik, ya berhenti di tempat Anda naik, dikembalikan ke tempat asalnya. Tapi kalau supir taksinya asal-asalan, Anda pasti dihentikan di sembarang tempat, terserah supir taksinya. Yang jelas bukan tempat yang Anda inginkan karena Anda tidak punya keinginan. Seperti cerita, kalau orang tidak mempunyai goal, itu seperti orang kalau hidupnya mengalir tanpa arah, tanpa usaha untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Tidak punya goal sama sekali, pasrah. Hati-hati, Anda akan terkena satu yang namanya sindrom air terjun Niagara. Ketika Anda mengalir, saya tenang kok mengalir, saya mengalir, sampai depan air terjun, udah mau, biur, terlambat sudah. Banyak orang hidupnya seperti itu, mendadak hidupnya biasa, mendadak mengalir, ada satu kesempatan yang memutuskan dia, sehingga dia tidak berkutik, semuanya sudah terjadi dan terlanjur, dia berhenti di tempat yang dia tidak suka. Karena dia tidak mempunyai keinginan dan tidak tahu mana yang dia suka. Jadi goal ini sangat-sangat penting. Nanti setelah sesi ini, di sesi ke-15, hari ke-15, kita akan menulis goal kita dan mencapai masa depan yang cerah itu seperti apa. Tapi goal ini sangat-sangat penting. Kemudian yang ketiga, alasan sangat kuat. Seperti yang dibahas, resep paling mudah menjadi pemenang, yang resep paling sederhana menjadi pemenang, yaitu punya alasan sangat kuat. Kita sudah bahas di CD nomor 1. Tanpa alasan sangat kuat pun kita tidak akan pernah berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Alasan sangat kuat datangnya dari kenikmatan yang amat sangat kalau kita melakukan tindakan ataupun mencapai goal kita, dan kesengsaraan amat sangat kalau kita tidak mencapai atau tidak mengambil tindakan mengarah ke goal kita. Kemudian, resep sukses anti gagal berikutnya yang keempat adalah belajar dari yang terbaik. Jadi dengan alasan sangat kuat, kita harus belajar kepada yang terbaik. Banyak orang mengatakan, saya ini sudah melakukan yang terbaik, tapi saya belum mendapatkan yang terbaik. Saya bilang, sudah belum belajar dari yang terbaik? Kalau belum, bagaimana Anda bisa ngaku bahwa Anda sudah melakukan yang terbaik? Jadi harus belajar dari yang terbaik terlebih dahulu. Learn from the best, or die like the rest. 80% waktu kita harus belajar dari yang terbaik. Di CD nomor 1 dan CD nomor 2 sudah dibahas. Kemudian yang kelima, ini resep yang paling penting dari 7 resep anti gagal ini. Kalau kita hanya boleh milih 1 resepnya, yaitu 1 doang. Action. Tanpa action semuanya tidak ada. Ada orang sukses walaupun keyakinannya salah. Ada orang sukses walaupun tidak punya goal. Ada orang sukses walaupun tidak punya alasan. Ada orang sukses walaupun dia tidak belajar dari yang terbaik. Tapi dia sudah melakukan yang terbaik dengan sendirinya. Maka dia bisa sukses adanya.
Contoh, misalnya ada di Jepang pemain baseball, orangnya IQ-nya di bawah 90, tetapi dia pukulannya keras luar biasa, dia hanya jago satu action yang keras luar biasa, dan dia bisa mendapatkan income sekitar 4 juta US tahun. Lumayanlah untuk orang yang IQ di bawah 90 dengan penghasilan 4 juta US di awal gitu ya. Saya bisa hidup juga untuk permulaannya gitu. Nah ini actionnya memenuhi kriteria sukses dan dia akan jadi sukses adanya. Action adalah segalanya. Jadi ketika begitu banyaknya resep sukses yang kita belajar, tapi kalau disimpulkan satu, tanpanya ada action yang mengarah ke arah hasil, ya tidak akan ada terjadi apapun. Mungkin nggak terjadi, kita mendadak bisa mendapatkan apapun tanpa action. Mendadak dapat warisan, dapat apa segala macam. Bisa jadi. Hanya kemungkinannya kecil. Kalau Anda tidak dapat dari warisan, tidak mendapat lotre, kalau lotre pun Anda tetap butuh action untuk beli lotre gitu ya. Menikah dengan orang kaya Anda juga butuh action. The only one yang tidak pakai action mungkin warisan. Mungkin Anda dapat warisan dari om Anda dari jauh, mendadak dapat warisan 100 miliar rupiah, maybe. Mungkin juga, tapi kemungkinan adalah sangat kecil. Tapi kembali lagi, action ini adalah resep sukses di antara sekian banyak resep sukses. Yang paling penting adalah action. Banyak sekali orang belajar, terus belajar, datang dari seminar ke seminar, beli CD ke CD, baca buku, tapi tidak ada actionnya. Kalau tidak ada actionnya, hasilnya nol. Oleh karena itu CD saya Life Revolution Series ini, 24 CD memang didesain untuk orang supaya mengambil action, seketika bahkan. Dan ketika kita sudah terlatih untuk mengambil action, walaupun kecil maupun besar, akhirnya lama-lama otot kita tambah kuat, dan kita menjadi master dalam waktu kita, master dalam hidup kita, master dalam emosi, master dalam pikiran, master dalam tindakan, sehingga kita benar-benar jadi sukses adanya. Sekali lagi, teruslah berjanji dan berkomitmen untuk take action. Apapun yang terjadi, dengan kita take action, kita akan menjadi lebih baik. Ada orang bilang, Pak, kita kan harus belajar dulu. Yes, Anda belajar dulu. Tapi belajar harus take action. Bahkan seringkali kalau kita tidak take action, kita hanya belajar saja. Belajarnya jauh lebih lambat dibanding orang yang take action. Salah satu contoh, ketika Anda mau manah, kemudian waktu Anda mau memanah, Anda takut luput, Anda tidak pernah melepaskan panahnya, sebetulnya Anda sudah luput 100%. Tapi semakin cepat Anda belajar, setelah belajar, kemudian Anda panah, tak, luput, Anda bisa belajar lagi, tak, luput, oh kok luput, ke kanan, kurang ke kiri. Anda sambil praktek, action, Anda bisa betulkan tindakan Anda mengarah ke arah sasaran ataupun goal Anda. Bahkan seringkali dibahas, Pak, kita kan butuh persiapan untuk take action. Seringkali kita menghakimi bahwa kita butuh persiapan dan butuh persiapan supaya sempurna. Sempurna seringkali adalah merupakan standar yang paling buruk. Perfeksionis ingin sempurna terlebih dahulu adalah standar sekali lagi yang paling buruk. Kenapa paling buruk? Karena manusia tidak mungkin sempurna. Kita bisa jadi excellent, dan kalau Anda nunggu sempurna, Anda tidak action. Dan ketika Anda tidak action, Anda tidak bisa belajar menuju perbaikan yang mengarah ke excellent. Betul, kita tetap harus bersiap-siap dan belajar dari yang terbaik. Tapi kembali lagi, Anda belajar, kasih waktu, jangka waktu tertentu, langsung take action. Anda siap-siap, kasih waktu, jangka waktu tertentu, siap dan siap, take action. Dengan take action, Anda akan jadi lebih baik dan lebih baik. Karena Anda sambil action pun, Anda bisa belajar menjadi lebih baik. Kemudian yang keenam, peka. Ini maksudnya apa peka? Yang keenam, kita harus melakukan satu yang namanya peka dan monitor. Kenapa? Peka itu timbul ketika kita memonitor. Kalau kita tidak pernah memonitor, kita tidak peka terhadap apa yang terjadi. Nah, kita peka dan kita monitor. Mana dari tindakan kita yang hasilnya mengarah ke arah impian kita atau goal kita? Yang kedua, mana dari tindakan kita yang malah menjauhkan kita hasilnya dari hasil akhir yang kita inginkan.
Kebanyakan orang memonitor goalnya itu setahun sekali. Menentukan goal setahun sekali, memonitor goalnya setahun sekali. Sungguh parah, karena kemungkinan kita menyeleweng dari goal kita karena kita tidak pernah memonitor, kemungkinan kita sampai di goal kita adalah sangat-sangat kecil. Seperti pesawat terbang. Ternyata pesawat terbang itu boleh dikata 90 sekian persen dari terbangnya, dia menyeleweng arahnya. Untuk itu makanya dibutuhkan pilot untuk mengarahkan kembali ke arah yang diinginkan. Kalau kita tidak monitoring, tidak ada alat untuk autopilot ataupun yang mengarahkan kembali ataupun pilot secara manual untuk mengarahkan kembali, apa yang terjadi? Bisa mendarat di tempat yang tidak kita inginkan. Monitoring mestinya minimal itu sebulan sekali. Kalau bisa adalah seminggu sekali, yang paling baik sehari sekali. Monitoring bukan monitoring untuk membuat kita mempunyai emosi negatif. Banyak orang memonitoring untuk membuat jadi kecewa aja. Lu kok belum ya? Lu kok belum ya? Akhirnya dia kecewa malah turun. Seperti orang menanam padi, kemudian lu kok belum tumbuh ya? Lah, kemudian dia angkat. Oh, akarnya sudah tumbuh belum? Diangkatin terus, tanamannya diangkatin terus, malah tanamannya mati. No, kita tetap melakukan monitoring, tapi monitoring dalam hari ini dan kita peka, tindakan mana yang membawa hasil dan mana yang tidak membawa hasil ke arah yang kita inginkan. Dalam arti yang positif, yang membuat kita semakin berdaya. Kalau ternyata, ini kok belum membawa hasil, kita tanya kepada diri sendiri, lalu apa yang harus saya pelajari lagi supaya saya bisa mencapai? Siapa yang sudah bisa mencapai ke arah goal saya? Saya harus tanya apa? Sumber daya apa lagi yang harus saya siapkan? Saya harus merubah tindakan apa? Apa yang harus saya lakukan? Harus merubah emosi apa? Merubah keputusan apa? Yang untuk mengarah ke arah goal saya. Jadi peka di sini bukan untuk menghentikan apapun hasilnya, tapi untuk membuat kita mengarah ke yang kita inginkan. Ini yang ke-6, monitoring dan peka. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7 adalah kombinasi antara fleksibel dan persisten. Fleksibel terhadap caranya, persisten dalam usahanya. Maksudnya apa? Yang namanya fleksibel, ketika cara A tidak bisa, kita gunakan cara B. Cara B tidak bisa, gunakan cara D. Cara D tidak bisa, gunakan cara Z. Apapun, silakan. Ketika saya melakukan terapi kepada saudara saya yang kena sindrom terlalu dekat, maksudnya terlalu dekat kalau saudara kadang gitu ya, kadang itu dulu keyakinan saya yang negatif bahwa kalau saudara itu semakin tidak percaya sama saudaranya, akibatnya susah diterapi karena dia menganggap dulu kan itu saudara saya, dulu kan saya tahu sekolahnya seperti apa. Itu namanya satu keyakinan yang menghambat bahwa yang namanya istri, anak, terus kemudian teman SD, saudara itu susah sekali untuk diterapi gitu ya. Hari ini saya sudah enggak, saya punya keyakinan kalau saudara, kalau istri, anak ya malah lebih gampang karena sehari-hari saya ketemu, jadi saya bisa lebih tahu sikapnya, sifatnya, jadi untuk intervensi jauh lebih mudah. Tapi pada waktu itu saya masih punya keyakinan yang salah gitu ya. Ketika saya, wah saudara berarti susah diterapi nih, walaupun dia butuh, ketika dia trauma apa segala macam. Sebenarnya saya tidak begitu suka dengan satu yang namanya obat-obatan. Tapi ketika saudara saya tadi sudah mulai minum pil koplo, lulak-lolok, terus kemudian minum bir, kemudian mulai gini negatif. Sedangkan saya terapi, karena beda kota, jadi tidak ada waktu, dia tidak meluangkan waktu untuk saya tidak meluangkan waktu untuk dia. Tapi saya bilang, bahwa segala cara harus dilakukan. Saya fleksibel kok caranya. Makanya saya kirim saudara saya tersebut ke dokter ahli jiwa, profesor salah satu teman baik saya, dan akhirnya dikasih obat juga. Kenapa tidak? Walaupun sebetulnya saya sangat-sangat tidak suka, tapi hasilnya lumayan juga. Dari obat tadi membawa jembatan, akhirnya saudara saya mau saya terapi dan mau datang ke Jakarta, dan hasilnya sangat-sangat bagus, jauh lebih baik hari ini. Itu adalah satu kemenangan yang luar biasa, karena saudara sendiri itu adalah salah satu kebahagiaan yang paling dalam ketika kita bisa membantu saudara kita sembuh dari trauma, sembuh dari kebiasaan buruknya, dan segala macam. Ini fleksibel. Sedangkan persisten dalam usaha, caranya boleh cara apapun, tapi usahanya tetap harus usaha. Persisten dalam mengejar goalnya. Tidak ada satupun resep di dunia yang bisa menggantikan satu yang namanya persistensi. Bukan kreativitas, bukan gelar, bukan kemudahan, bukan kekayaan. Persistensi luar biasa. Karena banyak sekali orang yang gelarnya tinggi, kalau dia tidak persisten, makanya dia juga
banyak orang yang tidak berhasil. Orang yang kreatif, tapi dia tidak persisten, akhirnya juga tidak berhasil. Persisten adalah salah satu resep yang sangat-sangat penting di dalam 7 resep sukses anti gagal. Persis seperti kita kalau punya anak, kemudian anak umur 10 bulan mau ke 12 bulan ketika dia mulai belajar jalan. Ketika anak tadi mau berdiri, kemudian dia mau jalan, kemudian jatuh. Kita ngomong apa kepada anaknya? Kita akan ngomong, bangun lagi. Tentu saja gitu ya. Kemudian ketika dia jatuh lagi, kita ngomong, bangun lagi. Ketika jatuh lagi, kita ngomong gimana? Bangun lagi. Resep ajaib. Saya mau tanya, sampai kapan kita akan berhenti ngomong bangun lagi? Pertanyaan yang bodoh. Sudah pasti ya sampai dia bisa jalan. Nah, inilah adalah salah satu resep baik untuk menjadi sukses di bidang apapun. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Belajar lagi, cari orang yang lebih sukses lagi. Praktek lagi. Tangguh. Coba bayangkan, kalau seorang penjual, begitu dia ditolak sekali, kemudian ditolak 2 kali, ditolak 3 kali, terus kemudian dia ngomong, aku memang tidak berbakat jualan. Kalau kita sudah mempunyai goal, winner never quit, quitter never win. Pemenang tidak keluar, tidak menyerah. Orang yang pecundang, dia menyerah. Orang yang menyerah, ya tidak akan menang. Nah kemudian, ini penting, bayangkan kalau misalnya bayi, ketika dia jatuh sekali, kemudian dia, berdiri lagi. Jatuh kedua kali, kemudian dia berdiri lagi. Jatuh ketiga kali, kemudian dia ngomong sama diri sendiri, aku kelihatannya tidak berbakat jalan nih. Celaka, bayinya sudah pasti tidak akan ada jalan gitu ya. Karena kita tahu persis bahwa fleksibel ini sangat-sangat penting. Caranya dirubah. Tapi kita harus tetap persisten menuju ke arah goal yang kita impikan. Nah, sekarang kita sampailah ke tugas di hari ke-14 ini, yaitu 1. Tulis area di mana Anda selama ini belum cukup bagus. Bukan berarti dengan menulis ini Anda akan jadi tertekan. No, karena Anda punya keyakinan bahwa tidak ada kata gagal, yang adanya sukses atau belajar. Pilih di antara 6 area ini mana yang sekiranya Anda perlu ditingkatkan, atau Anda merasa kok belum puas gitu ya. Yaitu area 1, keuangan. Kemudian yang kedua, intelektual. Yang ketiga, secara fisikal, berat badan Anda, kesehatan Anda. Spiritual, relationship Anda, hubungan Anda. Kemudian secara sosial, hubungan Anda dengan masyarakat seperti apa. Pilih salah satu di antara 6 ini. Kemudian Anda cari keyakinan-keyakinan apa yang selama ini menghambat Anda untuk mencapai impian Anda. Misalnya saya beri contoh, misalnya dari gemuk menjadi langsing.